Video pembelajaran kelas 4. Tema 4 berbagai pekerjaan. Subtema 2 pekerjaan di sekitarku. Pembelajaran pertama. Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap kabar kalian baik semua ya. Jangan lupa menggunakan masker, sering mencuci tangan menggunakan sabun, dan hindari keramaian. Minta ayah atau ibu kalian untuk menemani kalian saat mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, supaya kita lebih semangat ketika mengikuti pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita menyanyi lagu Maju Tak Gentar. Anak-anak tahu kan lagu Maju Tak Gentar? Mari kita mulai. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian mengetahui mengapa orang-orang itu bekerja? Apa manfaat yang didapat ketika orang tersebut bekerja? Hari ini kita akan mempelajari mengenai manfaat pekerjaan melalui cerita, kemudian mengetahui tentang dampak penggunaan teknologi saat menangkap ikan. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Apakah anak-anak tahu setiap orang itu memiliki tujuan saat bekerja? Nah, banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah anak-anak bertemu dengan seorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Nah, coba anak-anak simak bacaan berikut ini. Pak Weli adalah Kepala Sekolah Dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera.
Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Setelah mendengarkan cerita tadi, apakah anak-anak menyukai cerita di atas? Mengapa kalian menyukainya? Bagian mana yang paling kalian sukai? Coba kalian ceritakan mengapa kalian menyukai cerita di atas. Ibu juga akan menceritakan mengapa ibu menyukai cerita tersebut. Ya, ibu juga menyukai cerita tersebut karena tekad dan usaha Pak Weli untuk mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Bagian yang paling ibu sukai adalah ketika Pak Weli berusaha untuk membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato dengan cara melelang pisang dari kebun sekolah. Dan Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Coba kalian perhatikan baik-baik. Ini merupakan gambar orang yang bekerja sebagai apa? Ya, ini merupakan gambar orang yang bekerja sebagai nelayan. Pekerjaannya adalah untuk menangkap ikan di laut. Nah, anak-anak, coba simak bacaan berikut ini. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin, sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak mempedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros, sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas, sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar, yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Dari bacaan tadi, anak-anak jadi mengetahui perbedaan dan persamaan yang dimiliki oleh nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, sekarang coba anak-anak tuliskan perbedaan dan persamaan nelayan modern dan nelayan tradisional yang anak-anak temukan dalam diagram Venn berikut ini. Nah, setelah kalian menuliskannya, kalian foto dan kemudian kalian kirimkan foto tersebut dalam Google Form. Apakah anak-anak tahu ketika nelayan menangkap ikan, ternyata ada nelayan yang menggunakan bom dan menggunakan pukat harimau?
Seperti ini ya gambarnya. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup. Sedangkan bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Nah, cara ini dapat menghancurkan terumbu karang dan habitat ikan. Nah, dari kedua cara tersebut, apakah anak-anak setuju ketika menangkap ikan menggunakan bom peledak maupun pukat harimau? Anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, apakah anak-anak pernah bertanya proses ikan sehingga bisa sampai di meja makan? Ya, prosesnya adalah seperti ini. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Pada gambar tersebut, kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah perdagangan. Kemudian, jenis barang yang diperjualbelikan adalah ikan. Dan jenis pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu ada nelayan, pedagang ikan, dan pengangkut barang. Kemudian hasil dari setiap pekerjaan yaitu nelayan menghasilkan ikan, pedagang ikan memperoleh untung, tukang angkut barang mendapat upah pengangkutan, kemudian penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya. Apakah anak-anak tahu jika kegiatan jual beli itu ada yang berupa barang dan berupa jasa? Nah, berikut penjelasannya. Pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya membuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan pengrajin. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur, polisi, dan juga sopir. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Coba ada yang ingat tidak? Kita hari ini telah mempelajari tentang apa? Ya, kita hari ini mempelajari mengenai menilai cerita secara terperinci, kemudian dampak penggunaan teknologi saat menangkap ikan, dan kemudian kita juga mempelajari mengenai contoh pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Anak-anak jangan lupa untuk mengirimkan tugas kalian dalam Google Form. Nah, kemudian kalian juga mengisi soal evaluasi yang Ibu sediakan di Google Form. Kerjakan secara teliti dan benar ya. Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jika kalian ingin bertanya mengenai pembelajaran hari ini, kalian boleh bertanya kepada ibu maupun kepada ayah atau ibu kalian di rumah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sampai berjumpa di pembelajaran kita selanjutnya.